Terus hati-hati untuk kalkulasinya ya. Dan this is it. Welcome to the Land of the untuk playoff kita yang pertama. Match antara Todak Malaysia versus Smart Omega. Oke, dengan spell yang lagi bener-bener laris. Ini 3 sprint dipakai ya. Oleh Smart Omega. 2 dari Todak juga. Mereka bakal main cepat. Iya sih, ini untuk rotasinya ya. Karena memang rotasi itu penting juga di area landing phase. Dan kasih backup juga Bude Clara, tapi di area mid lane kita bisa lihat Yums harus mulai hati-hati karena Chaknu sebagai roamer dari Omega udah mulai coba untuk merusuhin aja pergerakan dari Todak di area mid lane. Ya ini Grok otomatis bisa ngebantu banget dari tim Omega bermain agresif. Dari hero-heronya kita tahu Julian level 3 udah bisa langsung ngeharas, tapi Todak mereka memirroring pergerakan dari Omega, nyebrang dibalas nyebrang. Dan 1 Cramper didapatkan oleh tim Todak. Momo berusaha untuk farming secepat mungkin dan melakukan pergerakan. Barat adalah tipikal juggler yang harus gelut juga. Betul, betul. Tapi dia butuh stack juga sih buat Barat. Itu mungkin minusnya bagi Barat sendiri ya. Tapi ketika dia udah punya pasif yang maksimal dengan stack 25, dia bakal jauh tanky untuk menerima mungkin efek sisi lah yang bisa diberikan. Sedangkan untuk itu Max, ini dia udah mulai aktif loh itu Max. Oke, first blood berhasil diamankan oleh tim Smart Omega di mana mid lane dari Todak Malaysia harus tumbang. Karena ada harassment yang diberikan oleh teman-teman dari Omega dan ini harus mulai diperhatikan tentunya. Tapi buat teman-teman di rumah ya kan sambil nontonin playoff di match kita yang kedua jangan lupa untuk beli makanan di GrabFood dengan menggunakan MSC Express. Yes, tapi itulah dia ada pergerakan dari Ryzen. Seorang diri masuk ke area jungle dari tim Todak dipanis 3 member. Bahkan Ryzen tak bisa berkutik, ditumbangkan dengan sangat cepat. Sementara itu dari tim Todak di area bottom lane Ciku mulai mengharas Kelra. Seorang diri Momo, Detonas Welcome udah dikeluarin. Gak ada lagi yang bisa untuk menghentikan pengaburan dari Kelra. Oke, Kelra masih aman tentunya berlindung di area balik turret. Tier pertama di area bottom lane Turtle yang pertama pun sudah mulai hadir. Bahkan sudah ada setup dari Smart Omega dan juga Todak di area sana. Udah ada Formish juga yang coba untuk memukul mundur A2 Max di area tersebut. Dan ini dia udah mulai coba ditarik ke area teritorial Todak Malaysia. Udah mulai dikeluarkan juga Mystic Tool. Prima Blaze dari sisi Ryzen masih bisa bertahan. Cup Flicker dikeluarkan Chaknu. Tapi 1 buff flicker dan 1 Retribution berhasil diamankan begitu saja oleh Ryzen dan Turtle diamankan oleh teman-teman dari Smart Omega Budi Clara. Oh, tadi menjadi korban tapi maju ke depan Downing Light mengeksekusi 3 member. Hanya 1 saja yang tumbang tergores dengan sangat sakit. Omega itu Max menjadi korban dengan peperangan yang mungkin mereka nggak sangka, mereka kabur. Downing Light on point dan pada akhirnya Todak ngedapetin pertukaran antara Turtle dan ditukarkan dengan 1 itu Max. Tapi jangan lupa buat kalian untuk menukarkan Transformer Pass. Bisa ngedapetin banyak banget skin baru, efek recall, dan battle emote. Jadi langsung login dari tanggal 11 sampai 13. Selesai questnya untuk Transformers. Oke, langsung aja ya. Ini Om Awa bisa kita lihat juga dari area bottom lane udah ada blokade dari Guardian Bear yang dibuka. Tapi dari sisi Todak yang sudah mengamankan 2 point kill. Tapi masih belum bisa ngamanin ke area Turtle ya. Apa yang harus dilakukan oleh Todak tim sendiri di game kita yang pertama kali ini? Ya, Todak lebih ke arah mereka bakal harus defense dulu ya. Untuk membiarkan agar Ciku di sini bisa mendapatkan itemnya. Ketika dia bisa dapetin 2 item setidaknya bagi Beatrix, dia bakal bisa join fight. Dan bahkan dengan memberikan damage yang lumayan ngeburst untuk lawan-lawannya sendiri. Dan kalau kita lihat memang Todak kan agak defense ya. Dari sisi draft mereka juga mereka punya Rafaela. Yang dimana Rafaela di sini hanya akan memberikan efek heal, mungkin ada damage ya, tapi nggak terlalu besar. Sementara di area bawah ngelihat pergerakan Todak yang lebih agresif, mereka gerak terus, nggak mau kasih napas ke Omega. Dan kalau dari pilihannya sendiri Om. Yes, ini rata-rata kalau kita lihat ngambil speed sih, movement speed lah buat bisa lari cepat ya. Formes ada di sana, Moon juga, dan bahkan mungkin untuk hero-hero yang bisa melakukan pengejaran seperti Chaknu dan juga E2 Max. Jadi memang di sini movement lah yang nggak bisa dibeli sama sekali kecuali dengan penggunaan sepatu ya atau item-item tertentu. Tapi di area bottom lane Ciku ternyata udah mulai ngamanin karya gold yang terbalut ya. Di sini Kelra agak sedikit struggling tentunya karena babysitting dari sisi roamernya Todak juga udah benar terlihat banget di area sisi Ciku. Tapi di area top lane kita bisa lihat juga dari Renzio yang udah mulai coba untuk meng-cutting minion yang cukup jauh. Tapi Turtle kita yang kedua sudah mulai hadir juga di Land of Dawn. Bahkan sudah ada setup yang terlihat dari kedua belah tim untuk melakukan encounter di area objektif tersebut. Iya, maju ke area depan tapi dengan ada wild charge memberikan knock up yang sangat besar. Ditambah lagi dengan ada heavy spin mengunci Momo yang sendirian terpisah dari kawanannya. Omega mendapatkan jungler dari tim Todak, tapi Todak berhasil mengeksekusi turtle-nya. Setup war yang Omega dapatkan akan berlanjut di bottom lane. Kelra tertinggal dan tak bisa diselamatkan oleh Chaknu. Yap,
Kelra harus tertumbangkan dan ini bukan modal awal yang baik bagi Kelra tentunya yang buat dia harus mulai hati-hati. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk gabung di MSC Live Carnival tentunya karena kalian akan mendapatkan hadiah uang tunai besar di sana tentunya. Jadi buruan aja langsung cek, tapi di area bottom kita bisa lihat juga dari sisi Chico yang langsung dibalaskan dengan sangat cepat oleh teman-teman dari Smart Omega. Membuat dari sisi Todak pun harus kehilangan gold shield tart yang terbalut dan gak mau terlalu overcome juga dari Omega. Mereka prefer untuk mundur ke area belakang, Budi Clara. Iya, kedua dari gold laner dua tim ini sama-sama menjadi korban kondisi sementara di 5 menit awal. Melihat dari para jungler yang udah tumbang sesekali, gold lanernya juga imbang banget Om. Dari segi pergerakannya, dari segi goldnya juga. Bener-bener kayak gak terlihat ada perbedaan yang mencolok. Setuju sih, karena mereka lebih ke arah untuk memperkuat dulu untuk di gold lane-nya. Di top lane-nya ini dibiarkan aja dari tadi by one terus antara Renzion dan juga Formace. Karena dua-duanya kita tahu lah adalah dua hero yang bakal ngebawa gamenya nanti mungkin sebagai mid to late game lah insurance merekanya. Ketika mereka menginjak di menit 10 sampai dengan menit yang ke-12. Jadi untuk di early-nya, Beatrix benar-benar harus bisa dijaga. Dan item dari Beatrix sendiri udah punya BOD. Kalau kita bandingkan dengan hanya Windtalker untuk retail yang memang ada movement speed tapi pastinya belum bisa memberikan damage yang terlalu besar dibandingkan dengan efek dari BOD. Ya, otomatis Ciku bisa ngasih damage lebih lagi. Tengok, dia udah blind shot ke area dari pushnya, area tengahnya. Udah bisa memberikan gesekan yang besar. Sementara dari tim Omega, mereka terlihat belum mau war. Mereka nahan-nahan aja. Sementara Todak bergerak secara bersamaan ke area bawah. Grok menjadi sasaran utama di saat Yams begitu sekarat. Omega mereka ingin nge-setup dari segi turtle-nya. Gak ingin kalah setup. Begitu pula dengan tim Todak. Gesekan akan segera terjadi. Sama-sama ingin mengakuisisi objektif. Ya benar banget, bahkan ini pun langsung dibuka begitu saja. Having Space Channel langsung retribution yang on point membuat dari sisi Omega Ryzen berhasil kembali untuk melakukan dan mensecure ke satu buah objektif turtle kita yang ketiga. Satu buah downing like di follow up dengan dari satu super spray dan juga dari seorang Ciku membuat satu hero dari Omega Lost namun dibalaskan juga di mana Kelra yang harus tumbang di tangan Todak Malaysia membuat Todak Malaysia nggak terlalu rugi tentunya dengan kehilangan satu objektif turtle yang berhasil disecure oleh kawan-kawan dari Smart Omega. Ditambah lagi mereka akan bergerak ke area tengah. Chaknu sekuat tenaga untuk keliling minion dengan wild charge yang dikeluarkan. Todak mereka bergerak berlima, gak tanggung-tanggung ini sekampung di bawah untuk mendapatkan satu poros utama turret milik Omega. Tapi tengok Ryzen tak tinggal diam dengan heavy spin membuat Todak bubar jalan melipir kabur ke arah belakang dan defense terkuat dari Omega terlihat di arah tengah yang gak dibiarin dicolek sedikit pun. Semua yang bisa mereka lakukan dikerahkan. Benar banget, tapi teman-teman di rumah tentunya MMC Pass sedang berlangsung. Kalian langsung aja untuk masuk tentunya untuk dapetin hadiah berupa itu ya. Kita bisa lihat ada stiker, banyak banget pokoknya hadiah yang bisa kalian dapetin dari preview event MSC ini. Jadi buruan untuk ikutin sekarang juga. Yoi, langsung aja main, login. Sementara di area atas ini lagi bermain-main nih si dinosaurus yang manis manja berusaha untuk nge-zoning out semua member dari Omega. Dijagain dari sisi kanan biar gak ada yang coba untuk nge-flank ataupun nge-gang. Nusuk dari belakang juga gak bisa. Penjagaan ketat untuk mengamankan satu turret atas. Yes, dan dari Todak sendiri mereka sudah berkumpul ya 4 dan juga 1. Dimana Beatrix yang tadinya sudah farming, dia punya BOD sekarang. Dia udah mulai join untuk melakukan team fight. Apalagi mereka bakal lebih sustain dengan kehadiran dari Rafael yang sedang dipakai sekarang. Moon ini harus banget juga untuk bisa menjaga jarak terjauh agar tidak terkena heavy spin. Karena kalau kita lihat setup yang bakal dilakukan oleh Smart Omega adalah dengan melakukan heavy spin. Dan kalau dapetin 2 sampai 3 pemain nyebrang ke turret mereka, ini bakal berbahaya banget untuk Todak. Yes, harus mulai diperhatikan tentunya karena Lord kita yang pertama di menit ke-8 sudah mulai hadir di Land of Dawn. Di sisi lain dari kedua belah tim masih berisi keras tentunya untuk bisa menembus pertahanan di area mid lane. Karena seperti kita tahu ketika center turret di mid lane hilang, vision akan jauh semakin luas bagi tim yang dapat mendapatkan center turret tersebut. Tapi Lord sudah mulai dicolek-colek aja, udah mulai coba untuk dipancing keributan. Tapi dari kedua belahnya masih belum terlalu mau serius terhadap objektif yang ada di Land of Dawn saat ini, Budi Clara. Iya, tarik ulur aja. Tapi itu Max terkena headshot, one shot, one kill didapatkan. Dan ini adalah lampu hijau untuk Todak masuk ke area Lord pertama. Sementara tim Omega mereka tanpa adanya itu Max, damage mereka akan kurang, tapi bukan berarti mereka akan takut. Maju ke area depan, Kelra damage sangat besar dengan adanya Star. Heavy crossbow membuat 2 member dari tim Todak pun hilang. Satu wild shot pergerakan dari Chaknu membuka dari war milik Omega. Yes. Dan bahkan kita bisa lihat juga udah ada encounter dari kedua belah hero dari
dua belah tim di area Lord Pit, dua-duanya sama-sama belum mau setup, dua-duanya masih coba untuk nungguin siapa yang bakal create momentum duluan ya Muawa. Yes, dan tadi sebenarnya adalah peluang untuk Todak, namun sayang sekali memang inisiasi yang dilakukan oleh Chaknu tadi, dia benar-benar dadakan dengan flicker dan juga wild card-nya untuk mengincar Moon, karena Moon adalah yang paling penting. Dia di belakang dan tadi bisa terlihat oleh Chaknu. Nah, kalau sekarang ngeliat keadaannya udah hidup semua nih. Betul. 5 lawan 5. Harus tarik ulur dulu. Ini sebenarnya bisa bakal panjang buat Todak. Mereka bisa sustain di area dari Lord Pit-nya karena mereka punya Rafaela dan mereka sebenarnya masih bisa mancing di sana karena untuk Smart Omega sendiri mereka nggak punya healer. Jadi ya mau gak mau mereka harus nerima misalnya di damage sama Lord-nya ya udah mereka bakal terima gak tanpa bisa memberikan efek regen seperti yang kita lihat sekarang gitu loh. Jadi enak banget untuk Todak kalau mereka mau mancing di sini ya. Mereka harus mancing. Mereka gak bisa overcommit karena kalau mereka overcommit hal yang sama bisa terjadi. Tiba-tiba keculik satu dan semuanya dibalikin oleh Smart Omega. Ujuk-ujuk tumbang. Kalau udah tumbang 1 ataupun 2, otomatis mereka akan pincang. Tapi Wild Charge lagi dan lagi menjadi sebuah pembukaan dari tim Omega. Tapi ini juga menjadi informasi. Ciku udah gak punya flicker. Chaknu udah gak punya wild charge. Yes, benar sekali ada satu buah informasi penting yang sudah diamankan oleh kedua belah hero di kedua belah tim kali ini. Lagi-lagi dari Ryzen sudah mulai coba untuk memancing kembali keributan di area Lord Pit. Tapi masih belum di follow up di mana dari sisi mid lane-nya coba untuk dikelilingi terlebih dahulu oleh teman-teman dari Todak Malaysia. Lord setengah HP sudah mulai terset tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga Formase memotong pergerakan dari minion dari cukup jauh tentunya. Tapi lagi-lagi dari Smart Omega masih belum mau terlalu overcommit mengingat Todak Malaysia masih belum mau terpancing dengan hanya baiting Lord dari Omega. Tapi kembali Momo udah mulai coba untuk poking-poking lagi. Tapi dua-duanya sama-sama masih menunggu siapa yang bakal create momentum duluan Ibu Deklara. Ya, momen akan bisa keluar kalau ada yang keculik kayaknya ya. Ini nggak akan ada yang mau war gede sih, tapi Chaknu lihat damage dari Ciku, seorang diri berhasil mendapatkan point kill tapi downing light ke arah atas ditambah dengan adanya heavy spin mengunci pergerakan dari tim Todak. Dua membernya berada di tengah-tengah tim Omega, tapi Omega begitu berantakan, mulai hilang satu persatu. Setup yang mereka berikan akan diporak-porandakan langsung. Momo sebagai frontliner juga bisa menahan semuanya. Kelra masih ingin memaksakan mendapatkan Moon di area belakang sana, tapi balasannya adalah dirinya sendiri tertinggal di area belakang. Momo masih bisa bertahan, sustain untuk mengunci pergerakan dari Renzio masuk ke dalam base. Renzio nggak takut, dia masih bisa ngedapetin absorb damage, tapi di sisi lain Yams masih bisa selamat ditambah dengan Formase kali ini 2 lawan 3. Untuk dua yang berhasil terjadi di area top lane. Tapi ini akan kesempatan bagi Smart Omega tentunya untuk melakukan poking carrier mengingat Ryzen masih hadir. Ryzen pemegang retribution langsung commit ke area Lord Pit kini, tapi Formase masih belum mau mundur. Dia coba untuk terus mengobservasi dan memanggil kawanannya untuk masuk ke area objektif Lord tersebut. Setengah dari HP Lord tersisa, Yams dan juga Ciku sudah mulai hadir, tapi Lordnya berhasil disecond begitu soalnya Ryzen dalam bahaya dan bahkan masih bisa selamat tentunya dengan dari heavy spins yang dikeluarkan membuat Formase masih belum bisa mengklaim 1 point kill. Dan that's it, kita bisa lihat di mana satu buah objektif berhasil diamankan. Consecration dikeluarkan begitu saja langsung Formase untuk menghindari serangan yang dibelikan oleh kawan-kawan dari Smart Omega. Wow. Cukup berimbang tadi ya fight-nya dan bahkan sangat-sangat panjang sekali. Formase bahkan gak ke pick off sama sekali di sana. Padahal dia berdansa berhadapan dengan 3 sampai 4 pemain langsung dari Smart Omega. Tapi ini bukan yang bagus banget sebenarnya. Tadi sudah dilakukan oleh Ciku ya dengan Weskernya. Dia itu langsung mengeliminasi Chaknu. Shotgun jarak dekat. Namun ternyata balasannya Kelra juga bisa muncul. Dan menukarkan langsung 2 hero dari Todak sendiri. Tapi sayang sekali memang buat yang terakhir tadi, Downing Light yang gagal untuk melakukan snatch terhadap Lord. Ya, 3 untuk 3 sampai gelut panjang banget. Lord pada akhirnya jatuh ke tanah Omega, membantu mereka di area bottom lane. Satu charge terakhir nggak bisa untuk merontokkan turret di area bottom lane. Defense pertahanan dari Todak yang mereka kerahkan membuat Lord pertama seperti nggak bisa untuk menolong Omega menyentuh inhibitor. Tapi tengok ada heavy spin, Formase tertinggal di area depan sendirian, ditangkap, dipunish, membuat Todak akan sedikit kewalahan untuk melawan defense. Nggak bisa nge-split lagi karena tanpa adanya Formase. Siapa yang berani untuk maju ke depan? Dan kita bisa lihat juga di mana Lord yang pertama membuahkan dampak yang besar bagi Omega tentunya, di mana dari sisi objektif turret mid lane dari Todak Malaysia pun sudah mulai hilang, bahkan di bagian top lane pun sudah lenyap. Ini juga chance buat teman-teman dari Omega untuk langsung mengakui jungle pattern yang dimiliki oleh Momo. Mereka pun langsung mendorong masuk, tapi tidak ada wave minion penunjang pergerakan dari Todak Malaysia di area mid lane, membuat Smart Omega pun lebih memilih untuk mundur. Dan ini dari sisi itemnya Momo. Yes, dari itemnya sendiri untuk Ciku, dia sudah
sudah hampir menyelesaikan seluruh itemnya. Yang terakhir mau ke Wind of Nature sih. Dan juga kalau kita bandingkan mungkin ya dengan dari sisi si Kelra. Kelra juga sama sih, tapi dia nggak ada item defense. Ya, WON sih satu-satunya untuk item defense. Sama-sama WON. Ciku Sama-sama juga WON, ya. benar. Tapi Ciko lagi progress kan? Ya, Lagi barusan. Yes, baru jadi. Iya. Oke, jadi tinggal mainan di belakang sih di sini. Tinggal bagaimana dari marksman-nya sebagai gold laner. Kita tahu sekarang dari metanya sendiri juga lumayan shifting ya. Ya. Dimana junglernya biasanya untuk late game-nya bakal menjadi initiator, jadi inisiasi. Sedangkan gold lane yang akan menjadi damage deal pertama untuk tim tersebut. Ujung tombak Betul. untuk late game insurance-nya ya Yes. bisa dibilang. Yang ini harus perlu diperhatikan juga tentunya dari kedua belah god lane karena masing-masing juga bisa kita lihat rotasinya benar-benar mengarah ke area god lane karena kita tahu gamenya pasti akan mengarah ke area late game, gak mungkin ke area mid game juga. That's why dari sisi kedua belah tim ini berusaha keras untuk bisa menumbangkan dan bikin dari kedua belah god lane ini struggle Budi Clara. Ya, dari awal kayak pergerakannya udah mulai ke arah gold lane. Mhm. Lalu kalau di menit-menit kayak gini, berarti mungkin tugas dari Esmeralda juga ya. Kalau Ya. dari sisi Omega, harus bisa menyentuh arah di belakangnya. Yes, benar Kalau banget. yang satu punya Cari Esmeralda, cikunya. yang satu punya Uranus juga. Uranus. Sama-sama nyebrang. Makanya kita ngelihat war-nya kayak nggak 5 versus 5. Tapi mereka berusaha untuk mecahin, dipisahin. Jadi sama-sama sulit buat ngeksekusi war-nya sih. Benar-benar. Dan juga dari draft sebenarnya di sini Todak dia jauh lebih defense sih untuk draftnya. Mereka lebih ke arah untuk counter initiate. Mereka punya Rafaela, mereka tinggal nunggu untuk Smart Omega berbuat sesuatu, membuat suatu inisiasi. Dan kalau memang mereka bisa mempunish inisiasi tersebut, itu situasi bisa langsung mengarah ke pemain-pemain Todak sendiri. Karena mereka punya damage yang sangat-sangat cukup sekali juga. Karena menginjak di late game, Beatrix pastinya kita tahu ini sakit banget dengan entah itu Rainernya ataupun bahkan dengan Weskernya sendiri. Ada Xavier juga yang bisa bermain bahkan nggak berada di samping teman-temannya. Dia bisa dari base dengan hanya downing light-nya. Itu nyumbang sih damage yang besar sekali. Setuju banget sih. Ini akan kita lihat lagi tentunya setelah adanya tactical toss yang terjadi. Sudah mulai terclear juga back to the line of down, dimana dari kedua belah tim kembali berkutat untuk melakukan clearing terhadap wave minion yang ada di area masing-masing landing phase. Di sisi lain juga Smart Omega masih belum mau terlalu gerasa-gerusuk juga. Dia prefer untuk manage wave minion dan memberikan space juga terhadap Rizia untuk mengambil possibility jungle yang bisa ia ambil di area line of down Budi Clara. Iya, dimana dari tim Omega udah menduduki dari segi net worth-nya hampir 5.000 di tangan mereka. Wow. Sementara Toda agak sedikit tertinggal dan Toda pun melakukan pergerakan menuju ke area Lord. Kita terlebih dahulu melihat Renzio di area bawah. Berarti ini udah ada informasi 4 lawan 5. Sementara pemain Omega mulai juga nge-set up menduduki areanya. Mereka nggak mau kalah posisi untuk arah Lord yang kedua. Benar banget. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk bagikan momen kalian ya menonton MSC. Selagi kita bisa lihat di area top lane udah ada itu Max juga yang diberikan serangan, tapi Yung setelah lover commit flicker dikeluarkan gitu saja untuk meng-clear dari sisi itu Max yang masih terbaut immortality dan Lord kita yang kedua. Di menit 16 sudah mulai hadir dari kedua belah tim, sudah mulai melakukan encounter di area objektif tersebut. Udah satu iconic edge berputar dari badan seorang Renzio, dipisahkan dari area Lord. Di sisi lain kita bisa lihat juga Yums memberikan sedikit backupan ke area Dinosaurs. Momo berada di area garda depan, Formace juga ngebadanin untuk memukul mundur pergerakan dari Smart Omega, tapi Renzo sudah siap juga untuk memberikan serangan balik. Mystic Field menghentikan dan damage yang diberikan oleh seorang Chico terlalu sakit, namun Renzo lagi-lagi berhasil men-secure karya Lord yang mereka poking. Di sisi lain Mystic Field menghentikan pergerakan dari beberapa hero dari Smart Omega. Di pola begitu saja Chico dalam bahaya. Chaknu masih coba untuk survive tapi ternyata tidak bisa. Itu mix immortality yang terbaut dalam menjadi pencarian yang membuat double kill berhasil diamankan oleh seorang Chico dari Todak Malaysia. Tapi ada serangan balik yang diberikan juga oleh Renzio, di mana dari Smart Omega masih belum mau mundur. Mereka tahu resource dari Todak Malaysia sudah keluar semua, yang membuat Kelra berhasil menghabisi pergerakan dari beberapa hero dari Todak Malaysia. Pertukarannya begitu mahal, Todak rugi benar. Hanya tersisa Momo seorang diri. Hampir saja wipe out, ditambah Omega juga ngedapetin Lord. Di mana usaha distraksi dari Omega yang begitu besar. Kita lihat kalau Renzio-nya ngezoning ke semua member di belakang. Itu Max, walaupun dia sekarat dia masih bisa ikutan fight. Chain bahkan keluar berkali-kali dalam war yang sangat panjang. Sementara kali ini kayak ngelihat Omega begitu superior. Network deklarasi mereka, Lord juga maju. Bakal sulit untuk Todak melakukan defense. Yes, tapi Todak mereka masih punya si ini sih sebenarnya, masih ada Chiku, masih ada si Moon juga. Jadi ya mungkin secara defense bisa lah ya sekarang. Tapi dengan bantuan Lord seperti ini, best turret satu Hilang sih Harusnya harusnya satu sih. sih. minim satu pecah Ini sih. tiga Lord kedua tiga juga. lane, tiga lane gitu, tiga lane di Yes. push. Tengah emang udah habis, tapi tengok antara atas kalau nggak bawah
Udah pasti dipastiin hancur gak sih? Ya, udah jump in, setengah dari HP Tara tersisa dan langsung hilang begitu saja seperti pembahasan kita tentunya. Tapi dari Smart Omega masih belum cukup puas dengan dari satu inhibitor palette yang hilang di area bottom lane. Mereka juga nggak mau terlalu greedy, mereka mundur lagi mengingat tidak ada wave minion penunjang pergerakan dari Smart Omega di area mid dan juga top lane. Tapi udah The Guardian Barrier yang dikeluarkan, Mystic Fall dan Dawning Light juga sudah mulai dikeluarkan oleh seorang Moon. Dan bahkan kita bisa lihat juga di area top lane, Renzio coba untuk mulai memukul mundur Formace, tapi Formace tidak mau memberikan jalan terhadap wave minion yang sudah di-manage oleh kawan-kawan dari Smart Omega. Ya, walaupun Omega gagal untuk ngedapetin 2 inhibitor terakhirnya, tapi mereka menduduki area tim Todak, nggak mau ngebiarin Todak sampai punya space farming lagi. Chanu dari depan dengan adanya wall charge, berusaha untuk ngedapetin Chico, hampir saja jackpot, tapi dengan flicker dia masih bisa selamat. Kabum! Ada Renzio yang mengejar ke arah belakang, dengan ini belakangnya sudah diporak-porandakan. Todak dalam bahaya. Moon masih bisa selamat dengan adanya sprint, tapi tengok depannya dari inhibitornya sudah hilang lagi. Satu lagi di tangan tim Omega. Di bawah udah ada Dawning Light yang keluar berusaha untuk mengusir, tapi dengan adanya Detona's Welcome dilawan, dilepeh. Mendapatkan Renzio seorang diri serta Omega. 4 sisa terakhirnya nggak akan dibiarin pulang. Coba untuk dapetin itu Max yang tertinggal dari belakang, tapi bisa kabur lagi kemana mainnya. Karena dari Toda mereka ingin membalas hal ini. Downing Light terakhir, triple kill untuk Moon. Looking for more, Chaknu mau kemana? Well, Charge masih ada untuk menghindari serangan, tapi Yums masih mau lebih. Bahkan Formace udah mulai menghindari pergerakan dari seorang Chaknu yang ingin pulang. Tapi ternyata Smart Omega yang terlalu overcommit menari-nari di area base turret dari Todak Malaysia membuat mereka harus kehilangan 4 pemainnya, menyisakan Kelra seorang diri. Mampukah Kelra untuk menahan gempuran yang diberikan dari Todak Malaysia? Karena Formace sudah mulai mukul mundur ke area tubuh dari seorang Kelra, Mystic Field, dan bahkan dari Dawning Light-nya pun mampu menumbangkan ke seorang Kelra. It will be disaster karena tidak ada lagi penjagaan terhadap base star Smart Omega. Renzio lari kalang kabut untuk menghindari serangan yang diberikan oleh Todak Malaysia. Wave minion-nya udah mulai di-harassment. Renzio dalam bahaya, penelanan mentah-mentah masuk ke itu seorang Renzio membuat dari sisi Renzio nggak mampu bertahan. Namun tidak ada wave minion penunjang pergerakan dari Todak Malaysia, membuat Todak Malaysia harus mulai berhati-hati karena Ryzen sudah mulai hadir. Hafiz Spins dibuka begitu saja untuk menghindari dan porak peradakan line up dari Todak Malaysia. Namun mereka masih belum mau mundur. Chico dalam bahaya, Chico masih bisa selamat. Chaknu mau kemana? Tapi base-nya masih bisa selamat karena Smart Omega berhasil memukul mundur pergerakan dari Todak Malaysia. Dipukul mundur lagi. Todak miskalkulasi yang terjadi membuat peperangan di area Lord seharusnya akan menjadi sasaran utama bagi keduanya. Gagal untuk nge-end gamenya dari kedua tim. Kali ini mereka akan berperang lagi di area Lord. Semuanya akan bersiap. Tapi dari Omega mereka nggak punya Renzio. Toda lebih percaya diri tentunya untuk melakukan inisiasi terhadap Lord. Omega gagal untuk melakukan setup, tapi perfect dari adanya Ryzen yang membuka dengan happy spin, dan Lord didapatkan oleh tim Todak, dan itu di tangan Yums. Sementara Omega mereka akan mundur ke area belakang karena Ryzen akan ditumbangkan tanpa bisa adanya backup lagi dari tim Omega. Immortality hanya untuk mengulur waktu aja, dan sekarang Omega dalam keadaan yang terhimpit. Todak, akankah mereka melakukan comeback dengan Lord mereka yang sudah ter-evolve ini? Wow, oke. Itu tadi sebenarnya adalah dari Chaknu mencoba untuk melakukan satu buah wild charge. Tapi dia tidak di dalam dari Lord Build. Tidak. Dia di luar dari build-nya. Dan itu membuat gagal dari rencana Smart Omega untuk bisa melakukan snatch dari Lord tersebut. Belum lagi Todak. Mereka punya late game, mereka punya Xavier yang dimainkan oleh Moon yang sangat-sangat kuat sekali untuk sisi positioning. Dan lihat dari Smart Omega, mereka mau gak mau mereka harus cari dulu di sini. Antara mereka harus bisa menumbangkan Chico ataupun Moon. Dua pemain yang paling merepotkan di sepanjang game pertama. Ya sih, ini harus mulai diperhatikan tentunya karena Lord sudah mulai masuk ke arah teras Roma dari Smart Omega. Sudah mulai disambut hangat, tapi Kelra dalam bahaya. Udah mulai damage yang masuk ke dalam tubuhnya, dan bahkan Momo berisikeras untuk langsung menumbangkan ke seorang Kelra. Base-nya terbuka lebar dan Todak Malaysia, tim tuan rumah, mampu mengamankan game kita yang pertama di match kita yang ketiga kali ini, Bu Deklarasi. Wow, dengan hampir comeback sih. Ini comeback Dari sih, ini awal comeback. sampai ke arah late game, di